Teman-teman semuanya, ini spesial banget nih podcast kali ini karena kita kehadiran tamu yang juga spesial, Prof. Nizam. Beliau adalah Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Dan kita akan ngomongin sesuatu yang rame banget diomongin sejak 2 tahun yang lalu nih tentang MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kulitin habis, kenapa kok itu begitu penting, apa tantangannya, gimana ngatasinya, dan bagaimana MBKM ini akan berdampak pada masa depan negeri ini nih, Prof. Terima kasih, Mas Indra. Prof, atur nuhun sangat, makasih banget ini waktunya. Sama-sama. Di tengah kesibukan Prof bisa ngobrol tentang ini, Prof. Karena memang ini jadi passionnya saya, Prof. Nih begitu itu 2 tahun yang lalu ya, Prof ya. Iya, Februari 2020. Oleh Mas Menteri langsung waktu itu, wah itu langsung terbakar saya ini, Prof. Semangat untuk bisa berkarya, kontribusi melalui pendidikan di Indonesia. Nah, Prof, aku ingin mundur sedikit sebelum nanti kita ngomongin tentang apa yang sudah berjalan selama 2 tahun ini di MBKM, progresnya seperti apa, tantangannya apa, gitu. Tapi sebelum sana, mungkin sebagian teman-teman di sini yang belum benar-benar memahami tentang MBKM, Prof. Boleh nggak, Prof, diceritain sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Iya, oke. Selamat sore semuanya. Makasih Mas Indra udah berkenan untuk diskusi. Kalau cerita panjang sekali ya, tapi mungkin mulai dari who we are now ya. Kalau kita melihat anak-anak sekarang ini kan generasi Z, generasi Alpha, mulai dari milenial ya. Itu kan mindsetnya sudah sangat berbeda dengan generasi saya lah, baby boomers, generasi sebelumnya. Adik-adik itu sekarang kan lebih pada mengikuti passionnya dengan peluang-peluang yang sangat luas. Kalau zaman saya dulu itu seragam itu sebagai satu identitas. Kalau sekarang justru identitas itu adalah pada personalize ya. Masing-masing ingin punya identitas yang unik ya. Betul. Jadi itu yang satu dari sisi kacamata generasi. Kemudian yang kedua dari kacamata faktual lapangan ya. Sekarang industri yang terdisrupsi sangat pesat dengan kemajuan teknologi, ini kan tiba-tiba muncul berbagai macam industri baru. Industri kreatif, industri digital, ekonomi juga bergeser ke ekonomi digital, fintech dan sebagainya. Yang itu semua membutuhkan kompetensi-kompetensi baru yang mungkin belum kita siapkan di kampus. Kampus itu selalu tertinggal dari kemajuan dunia pekerjaan ya, dunia industri ya. Jadi itu konteks yang kedua. Konteks yang ketiga, sebetulnya sejak zaman Ki Hajar Dewantoro dulu mencetuskan tentang pendidikan nasional, itu di dalam bukunya itu sangat-sangat clear. Beliau menuliskan bahwa tujuan utama pendidikan itu tidak lain adalah untuk memerdekakan manusia. Bagaimana manusia itu, yang sebetulnya setiap manusia itu punya potensi yang sangat luar biasa ya. Everyone born as a genius ya, kata Einstein. Tapi proses pendidikan kadang-kadang justru mengkerdilkan kejeniusan itu. Nah inilah yang 3 hal itu ya, kita ingin mengembangkan potensi setiap anak kita itu menjadi yang terbaik dari dirinya. Nah disitulah maka kemudian di dalam pendidikan tinggi itu kita buka pendekatan-pendekatan yang tadinya silo, sempit, lorong-lorong yang sudah kalau masuk prodi itu nggak boleh nengok kiri, nggak boleh nengok kanan. Pokoknya di prodi itu semua kelas mengikuti dosen yang sama, masuk ke laboratorium yang sama, baca buku yang sama. Padahal satu dengan yang lain kan beda-beda potensinya, passionnya, cita-citanya, garis tangannya juga nggak ada yang sama. Tapi kita seragamkan semuanya. Nah ini disitulah, makanya kita perlu membuka ruang yang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Nah caranya dengan memberikan ruang yang fleksibel, flexibility, agility, adaptability itu adalah kata kunci untuk survive dan thriving di era milenial ini ya. Jadi caranya kita jadikan pendidikan tinggi kita itu fleksibel, membuka ruang yang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan dirinya dengan memberikan hak 3 semester berada di luar program studinya. Tapi saya juga ingin menggarisbawahi yang di perguruan tinggi sendiri, yang di program studinya sendiri itu harus betul-betul kokoh. Karena supaya ini nanti cabang ranting yang berkembang dari anak-anak kita, adik-adik kita yang di perguruan tinggi ini ketika masuk ke berbagai dunia pekerjaan yang bisa beragam, bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bisa tumbuh
kokoh. Itu hanya bisa kalau batangnya kuat. Batangnya juga dengan kuat. akarnya kuat ke bawah. Akarnya kuat ke bawah. Jadi fondasi keilmuannya tetap harus kokoh. Tetapi bahwa dia punya bisa branching kemana-mana. Branching kemana-mana itu yang perlu kita wadahi. Jadi tidak hanya tumbuh batang kecil gitu ya. Nanti kena angin bisa patah ya. Jadi rimbun ke atasnya. Tapi oleh karena itu fondasinya 5 semester kokoh. Tapi 3 semester bisa sangat-sangat fleksibel, sangat-sangat luas ruang. Itu kayak T-shape individual itu ya Prof ya. Kan risetnya kan menunjukkan bahwa sekarang ini kita butuh yang T-shape itu ya, batangnya kokoh tapi dia rindang kemana-mana. Jadi memang dari spektrum dunia profesi sendiri juga sangat-sangat lebar. Dan fakta di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, itu kan berbagai survei mengatakan sekitar 80% lulusan perguruan tinggi itu tidak linear dengan prodinya. Jadi linearitas itu terlalu teoritis, hanya ada di pabrik. Bahwa masuk masuk tepung, keluar harus kue. Sekarang itu enggak. Kalau dunia nggak bisa begitu lagi ya Prof ya. Seperti itu lagi, dan lintas keilmuan, kolaborasi, komunikasi antar disiplin ilmu itu harus kita mulai sejak awal. Membuka wawasan, membuka kesempatan, berinteraksi lintas keilmuan, lintas suku, lintas agama, lintas negara, itu harus kita bangun sejak awal. Dan karena bidang saya kan inovasi ya Prof ya. Justru syarat inovasi itu adalah keberagaman itu Prof. Betul. Jadi kalau kita bangga Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ika, ya buktikan dong harusnya melalui pendidikannya dulu yang paling dari dasar sampai pendidikan tinggi ya Prof ya. Ya kita kemana-mana ngomong Bhinneka Tunggal Ika, tapi kalau misalnya udah belajar harus justru kita kembali ke akarnya lagi nih Prof ya. Prinsip yang paling dasar dari pendidikan itu memerdekakan potensi. Iya betul. Ngomongin inovasi lagi nih sebelum aku masuk itu Prof ya. Karena ternyata kan risetnya kan menunjukkan bahwa ketika dalam satu tim itu terdiri dari orang yang beraneka ragam, latar belakang, pendidikan, ilmunya, justru inovasi yang lahir lebih luar biasa. Solusinya justru out of the box. Beneran bisa menyelesaikan masalah sampai ke akarnya gitu. Mungkin itu juga saya yakin itu pasti jadi pertimbangan ya Prof. Iya, jadi tadi cross-breeding antar keilmuan, seorang mahasiswa Fakultas Hukum katakanlah, kemudian bertemu dengan temannya dari IT dalam satu program magang bersama, itu kan membuka peluang, ternyata untuk melihat satu case itu dengan sangat mudah bisa dibantu dengan artificial intelligence. Muncullah aplikasi baru untuk melihat berbagai macam jurisprudensi yang pernah ada, ternyata jadi lebih mudah. Betul. Mahasiswa teknik bertemu dengan mahasiswa sosiologi, ternyata solusi itu bukan di engineeringnya, tapi justru di masyarakatnya dan seterusnya. Jadi banyak perkawinan cross-breeding keilmuan itu kita akselerasi dengan yang itu tidak akan pernah terjadi kalau kita masih sendiri-sendiri aja silo dan ada di dalam silo-silo yang sempit ya. Dan dunia ini memang membutuhkan solusi yang sifatnya cross begitu ya. Betul sekali. Nah, terakhir kemarin bulan Juli kemarin ada publish report dari Ernst & Young ya, EY. Reportnya tentang pendidikan tinggi. Apakah pendidikan tinggi masa lalu itu masih relevan dengan masa depan gitulah kira-kira isinya itu. Nah, salah satu dari pertanyaan yang dibahas di dalam analisa EY itu adalah ke depan ini. Jadi what if? Jadi pertanyaan itu what if? Bagaimana kalau mahasiswa itu sekarang bisa meramu sendiri kebutuhannya, meramu sendiri kebutuhan keilmuannya, kompetensinya. Jadi kalau Ernst & Young itu baru membuat if-kan ya situasi di mana mahasiswa itu bisa punya banyak pilihan. Kita ternyata sudah melakukan 2 tahun sebelumnya. Kemudian juga Future Learn. Itu juga salah satu report yang juga baru keluar beberapa bulan yang lalu. Itu juga mengatakan salah satu profesor yang diwawancara itu, saya itu bermimpi suatu saat itu mahasiswa itu bisa memilih dari katalog pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang ada di lapangan, itu bisa dia ramu dan pilih sendiri. Dia baru berpikir kita sudah duluan dari 2020 ya. Dari 2020. Jadi ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak ke sana. Jadi kita sekali-sekali berada di depan lah. Mudah-mudahan sejak sekarang untuk seterusnya di depan terus nanti Prof. Insya Allah. Ini teman-teman kalau dengerin kayak gini ini kayaknya merasa pengen jadi muda lagi, pengen kuliah lagi Prof. Tapi nggak apa-apa, tugas kita nih yang udah
punya anak ini justru harus support ini, dukung ini supaya anak-anak kita itu nanti berada dalam posisi yang lebih di depan dibandingkan yang lainnya, karena kesempatannya sekarang ini menarik. Prof, ini seru banget ya, karena pertanyaan berikutnya ini tentang urgency gitu. Kenapa sih kok harus sekarang gitu, Prof ya? Dan tadi yang Prof sampaikan tuh kayaknya aku pengen gali lebih dalam tuh tentang makna merdeka itu, Prof ya. Jadi merdeka tuh bukan hanya lepas dari penjajahan ya, tapi kebebasan untuk kita berpikir, menentukan dan lain sebagainya. Dan pasti itu yang jadi alasan kenapa kok namanya kok Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kata merdeka sampai diulang 2 kali gitu, Prof ya. Boleh nggak, Prof, di elaborasi sedikit lagi ya tentang makna merdeka bagi anak-anak bangsa ini, itu harusnya kayak gimana sih, dan bagaimana dikti ya dalam konteks ini ya, dikti Ristek itu memfasilitasi proses itu, membangun kemerdekaan yang sejati dari anak-anak kita. Iya, dalam filosofi pendidikan itu kan ada 2 pendekatan ya. Yang pertama adalah menganggap bahwa pendidikan itu seperti tabula rasa yang mengisi cangkir ini dengan kopi. Itu satu konsep bahwa pendidikan itu ya kita mengisi pengetahuan ke otak pikiran anak-anak kita. Jadi konsep yang kedua bahwa pendidikan itu adalah seperti menyalakan lilin untuk bisa menerangi jalan, menerangi masa depan anak-anak kita sehingga dia bisa berjalan di dalam kegelapan dan ketidaktahuan. Jadi dari ketidaktahuan menuju pada terang benderangnya alam dan lingkungannya gitu. Nah, konsep inilah yang kita ambil bahwa anak-anak itu mestinya, pendidikan itu mestinya menyalakan potensi-potensi dan menerangi anak-anak kita untuk bisa bernavigasi dengan masa depan yang sangat-sangat luas, sangat-sangat beragam. Jadi memberikan obor di tengah kegelapan. Itulah prinsip dari memerdekakan tadi. Istilah memerdekakan itu artinya dia tidak lagi berada di dalam kegelapan atau berada dalam lorong. Bahwa dunia itu luas. Tidak sebatas program studinya saja misalnya. Dunia itu luas, tidak hanya sekedar matematika saja. Ini matematika pun itu juga kalau diterapkan dalam ilmu sosial itu ternyata banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Dan sebaliknya, yang belajar sosiologi, yang belajar ilmu sosial akan paham bahwa ada yang namanya Internet of Things. Yang itu ternyata bisa membantu kita memahami perilaku masyarakat misalnya. Jadi itulah. Jadi kita ingin menerangi ini anak-anak kita sehingga merdeka dari keterkungkungan, merdeka dari keterbatasan wawasan, merdeka dari ketergantungan. Jadi kita menjadikan lebih pede, lebih siap menghadapi challenge, whatever challenge in the future. Ini konsepnya tuh emang super keren banget sih ya. Reading saya tuh, Prof ya. Cuman sekarang mungkin saya mau masuk ke lebih ke realita nih, Prof. Ya, kita tahu bahwa yang namanya perubahan kan nggak mudah ya, Prof ya. Betul. Apalagi kita bicara tentang sistem pendidikan yang ini udah ratusan tahun ya, Prof ya. Tadi Prof sempat menyebut tadi di awal ya bahwa kita tuh ketinggalan pendidikan tinggi kita dengan industri, gitu. Kalau nggak salah Prof sempat menyebut kata 5 tahun ketinggalan gitu. Minimal itu. Minimal. Boleh nggak tuh Prof diceritain? Kok Prof bisa mengatakan bahwa pendidikan tinggi kita tuh telat minimal 5 tahun dari industri? Itu gimana maksudnya, Prof? Ya gini ya, sekarang kalau kita melihat standar pendidikan kita ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, biasanya kan perguruan tinggi itu merevisi kurikulumnya katakanlah setiap 5 tahunan ya. Atau satu angkatan lah, satu angkatan itu dari masuk sampai lulus tuh ya 4 tahun, 5 tahun. Selama itu kan kurikulumnya ya set di depan kan 5 tahun. Jadi, revisi kurikulum paling cepat dilakukan 5 tahun sekali. Ketika kita merevisi kurikulum, apa yang kita lakukan? Kita lihat hasil dari pendidikan kemarin. Kita undang industri, kita undang stakeholders. Apa kekurangan lulusan kita? Mereka akan cerita, kurang ini, kurang itu. Ini harus diperbaiki, itu harus ditambahkan. Ini ada ilmu baru ini. Iya Pak ya? Gitu kan ya? Nah, itu kita jadikan kurikulum kita hari ini, kita lakukan untuk 5 tahun ke depan. Ketika kita tanya hari ini, itu kan berdasarkan pengalaman 5 tahun yang lalu. Lulusan kita yang lalu, kurikulum yang sudah kita implementasi 5 tahun yang lalu. Artinya itu kondisi hari ini. Banyak gapnya, ternyata banyak gapnya. Kita perbaiki gap ini, 5 tahun yang akan datang. Udah gap lagi. Udah di depan lagi. Jadi selalu seperti saya istilahkan dengan Tom and Jerry ya. Kejar-kejaran nggak pernah ketangkep.
Karena tadi kita selalu lag behind. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia seperti itu. Nah, memang perguruan tinggi juga punya satu titik di mana dia unggul, yaitu ketika berinovasi. Ketika ada inovasi baru dari perguruan tinggi, ada hasil riset, ada hasil pengembangan ilmu baru, ya itu adalah kelebihan dari perguruan tinggi. Ada kita di depan, tapi mostly kita di belakang dari industri. Terutama ketika kita menyiapkan lulusan, itu selalu di belakang industri. Nah, karena kelebihan perguruan tinggi dan kekurangan perguruan tinggi itu, ya harus kita bridge, harus kita jembatani, supaya tidak ada lagi gap tadi, baik antara industri dengan perguruan tinggi maupun antara perguruan tinggi dengan industri. Nah, itulah juga bagian dari skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga di sini Dikti di dalam melakukan implementasi MBKM ini utuh. Kita tidak hanya melihat atau menyelenggarakan program untuk mahasiswa, tapi juga termasuk mendekonstruksi risetnya agar lebih nyambung dengan industri. Kita buka tembok-tembok kampus untuk mengundang profesional masuk ke dalam kampus. Kita jadikan riset-riset di perguruan tinggi itu lebih nyambung dengan industri. Dan kita kirim mahasiswa keluar dari kampus, kita kirim dosen juga keluar dari kampus. Untuk sabbatical tidak hanya di perguruan tinggi di mitra, tapi di industri juga. Jadi betul-betul begini, sehingga tidak ada lagi. Dan profesional pun mengajar di kampus, masuk ke dalam kampus supaya problem-problem industri itu masuk ke dalam kelas, menjadi project based, menjadi case based learning di dalam kelas. Kemudian agenda-agenda riset di perguruan tinggi nyambung dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh pembangunan, apa yang dibutuhkan oleh industri saat ini. Jadi semuanya kita ini, sehingga apa yang kita selama ini gaungkan sebagai link and match, itu betul-betul ada uplink dan downlink, upstreaming dan downstreaming. Upstreaming itu problem-problem dari industri masuk ke kampus, downstreaming penghiliran itu hasil-hasil dari riset di kampus juga menghilir ke industri. Hasil-hasil pembelajaran di kampus menghilir ke industri, dan permasalahan di industri menghulu ke perguruan tinggi. Jadi ini kita coba bangun ekosistem kampus Merdeka tadi secara holistik gitu, secara utuh. Kalau so far ini kan udah 2 tahun jalan ya Prof ya? Betul. Itu sejauh mana penerapan yang tadi Prof sampaikan itu sudah mewujud dalam realita di kampus-kampus maupun juga di industri, Prof? Jadi alhamdulillah kalau dari sisi jumlah mahasiswa mengikuti program MBKM terus meningkat, dan ya target-target kita tercapai. Tapi yang lebih penting lagi adalah intensitasnya. Kita tidak ingin program ini hanya menjadi formalitas, tapi tujuannya nggak tercapai. Tujuannya kan kita menjadikan lulusan kita lebih agile, lebih adaptif, lebih kreatif, inovatif, dan lebih nyambung dengan kebutuhan dunia profesi, kebutuhan dunia industri. Kemudian di sisi yang lain kita juga ingin ada dari industri, mitra-mitra itu menengok ke kampus, mau ikut berpartisipasi, mau ikut menyiapkan lulusan, karena mereka inilah yang nanti akan menjadi pool talenta untuk mengisi dunia kerja. Jadi harus ada kesadaran itu. Industri tidak bisa cuci tangan, saya nunggu lulusannya saja, gitu ya? Beres, nggak bisa. Sekarang kita harus sama-sama menyiapkan. Kalau industri ingin lulusan perguruan tinggi kompeten, kalau pemerintah daerah ingin lulusan dari perguruan tinggi itu nanti relevan dengan pembangunan di daerah, ayo sama-sama kita siapkan lulusan ini. Kalau industri ingin inovasi dari kampus itu bermanfaat bagi mereka, ayo sama-sama kita siapkan inovasi tersebut. Jadi itu harus ada kepedulian, ada saling membutuhkan, dan ada kemauan, komitmen bersama untuk menghasilkan apa yang menjadi shared vision, visi yang di-sharing bersama-sama. Ini kan pekerjaan besar ya Prof ya. Aku ngebayangin ya Indonesia dengan 270 juta rakyatnya, jumlah perguruan tingginya juga yang sangat banyak, sehingga Prof ini nggak sempat istirahat juga. Anaknya banyak tadi katanya ya. Wow, dan jumlah kepala yang harus diyakinkan, digerakkan, bukan hanya di kampus loh Prof, di industri juga loh. Belum lagi mahasiswanya. Belum orang tuanya mahasiswanya Prof gitu kan. So it's a big huge job. Ini gigantic work gitu ya. Ini Prof sempat tidur apa? Ya tentu tidak mungkin itu hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah sendirian. Jadi ini harus menjadi kesadaran bersama.
bahkan menjadi movement, menjadi gerakan bersama yeah. antara pemerintah, masyarakat, yeah. dunia usaha, dunia industri, mahasiswanya sendiri, dosen-dosennya itu juga sangat kunci. Jadi saya ingin ini menjadi visi bersama, shared vision. Ini menjadi tekad bersama bahwa kita ingin dan kesadaran bersama bahwa untuk menyiapkan talenta masa depan tidak bisa masing-masing berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa saling lempar tanggung jawab, tidak bisa yang satu tidur, yang satu berlari, harus bersama-sama berlari. Saya selalu mengistilahkan dengan sprint, tapi juga ini jarak jangka panjang, maraton. Harus jaga nafas juga ya berarti Prof ya? Kenapa kita sprint? Karena kita tertinggalnya sudah terlalu jauh dari negara-negara lain. Tapi ini juga maraton, ini bukan quick heal, tidak bisa seperti membalikkan tangan. Harus terus-terusan kita lakukan. Jadi itu yang spirit itu yang ingin kita bangun. Kita bangun ekosistemnya, kita bangun tadi visi bersamanya, dan kita sinergikan program-program sekecil apapun di Dikti selalu bermuara pada memerdekakan spirit yang ada di kampus kita. Jadi perannya Dikti itu sendiri apa ya Prof ya? Untuk membangun ekosistem tadi itu Dikti ambil peran apa Pak? Kita kalau saya memandang Dikti itu perannya itu pertama facilitating. Ya, mungkin yang pertama enabling ya, enable dari yang tidak. Jadi kalau disingkat V lah, facilitating, enabling, empowering. Jadi kira-kira itulah. Jadi itu kata yang saya suka itu V. Memfasilitasi bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa mengikuti program ini, memfasilitasi perguruan tinggi yang ingin menyelenggarakan MBKM sendiri, enabling bagi yang belum sadar, ya kita sadarkan supaya mereka jadi able to do things, to transform, to change. Dan yang ketiga, mengempower, memberdayakan, hingga ini semuanya terberdayakan, ini menjadi satu national power kita lah. Ini saya beneran excited nih ya. Jadi dari tadi itu kelihatan mungkin ya. Saya true believer untuk MBKM ini, Prof. Mungkin kan nggak semua orang kayak saya gitu Prof ya. Itu kalau menurut Prof ya, traction ya, tarikan dari teman-teman kampus ataupun industri ataupun bahkan mahasiswa itu sendiri terhadap program ini itu seberapa kuat sih Prof? Iya, dalam setiap perubahan itu kita selalu memulai dengan true believers, dengan champion-champion yang melihat perubahan itu sebagai satu keniscayaan dan satu peluang yang harus dilakukan. Kemudian ya pengikut yang mereka kemudian melihat perubahan itu bagus, kita ikut itu. Dan laggard ya yang tertinggal yang nggak mau berubah, inginnya status quo, berada di zona nyaman. Nah itu tentu ada di dalam setiap perubahan. Nah, tugas kita kan mengempower ini yang sudah believer tadi menjadi true believer dan menjadi champion yang menggelorakan semangat ini. Kemudian itu supaya follower ini semakin banyak. Seperti followernya Mas Indra lah. Gitu. Kalau itu subscribe di channel ini berarti harus jadi true believer juga nih. Itu yang harus kita perbesarkan sehingga ini memang ya membutuhkan semua kawan-kawan kita untuk mengamplify. Para believers ini untuk mengamplify ini menjadi satu kesadaran, kemudian menjadi satu gerakan, sehingga nanti yang masih ragu-ragu mulai lebih percaya. Yang memang nggak bisa berubah ya sudah biarkan aja, nggak perlu kita mendorong kerbau yang mau tidur ya. Yang mau tidur ya silakan tidur lah, asal jangan menghalangi kita yang mau berubah. Jadi itu kira-kira Mas. Wow, saya dari tadi itu ngebayangin kerja besarnya Prof Nizam dan kawan-kawan ya memang ya. Tapi memang everything worth doing itu pasti nggak mudah ya. Dan saya percaya banget ini worth doing banget. Anak saya 4 Prof. Yang gede baru mau kuliah, yang masih kecil itu SD kelas 2 Prof. Jadi saya sebenarnya punya insentif ya untuk ikut make this happen gitu. Karena I'm doing it for my children. Saya rasa sih kalau setiap dari kita ya melakukan ini untuk anak-anak kita sendiri lah gitu ya. Gak usah mikirin anak orang lain dulu deh misalnya gitu ya. Mikir anak sendiri kan
Apakah kita mau gitu anak-anak kita tumbuh besar di lingkungan yang hanya silo, taunya cuma itu aja. Sementara di dunia di luar sana itu bergerak begitu cepatnya, anak-anak di luar sana itu tahu banyak gitu. Di dunia di mana akses pada informasi itu segitu mudahnya gitu, dan pilihan itu begitu banyaknya, terus dipaksa istilahnya tuh kita mencetak anak-anak bangsa. Istilah itu kan harusnya udah nggak zaman dulu mungkin masih oke kali ya Prof ya, mencetak anak zaman sekarang mah nggak dicetak ya Prof ya, tapi ditumbuhkan dia seperti bibit yang harus kita taruh di lahan yang subur ya, kita siram, jagain jangan sampai dipatok ayam gitu kan, pastikan cahayanya cukup gitu, dan biarlah dia tumbuh sesuai dengan bibitnya, bisa jadi pohon duren, bisa jadi pohon mangga, bisa jadi pohon beringin, apapun gitu. Kan pada akhirnya kan dia nanti akan kontribusi bagi sekitarnya dengan buah-buahannya, atau paling nggak dia bisa menaungi masyarakat sekitar. Sedikit koreksi Mas Indra, kalau bibit mangga ya pasti tumbuhnya mangga lah. Kalau bibit durian ya tumbuhnya durian. Tapi yang kita ingin pastikan itu durian yang tumbuh subur dan banyak buahnya. Nah, nggak asal mangga, pohon durian. Asal pohon durian. Atau yang lebih parah lagi, durian dipaksa menjadi kelapa. Nggak akan bisa. Itu banyak sekarang kan itu. Orang kita bahasa silo, dalam silo, itu nggak suka itu, ya maksa ke sana. Saya tuh nggak suka mata kuliah itu, saya harus mengambil mata kuliah itu. Padahal saya tahu nanti kerja saya juga bukan itu. Nah itu yang ingin kita hindari. Jadi biarkan durian tumbuh menjadi durian, dan selama duriannya durian yang lebat, yang ranum buahnya, manfaat. Jadi gitu Mas Hendra. Saya tuh kalau ditanya sama orang tua, kamu pengen anak kamu nanti jadi apa gitu. Saya bilang, loh salah kok nanya ke saya. Nanya ke anaknya dong gitu kan. Tugasnya kita orang tua memfasilitasi, membantu supaya dia bisa ketemu jalannya, tumbuh besar. Gitu ya. Ini paradigmatis loh. Artinya ini perubahan paradigma gitu, Prof. Makanya yang saya bilang, wah ini kerjaan berat itu bukan karena program MBKM-nya, tapi mengubah paradigma masyarakat ya, dari orang tua, mahasiswa, industri, termasuk ke kampus kan. Ini kan nggak mudah. Termasuk kan kampus itu kan konon katanya itu salah satu quote and quote industri yang paling susah berubah gitu, karena memang institusi yang paling susah berubah ya, karena bahkan di negara maju sendiri pun juga masih begitu gitu ya. Di negara yang konon katanya semuanya udah serba digital, udah serba berubah dan sebagainya, tetap aja kampus nggak berubah kok gitu ya. Makanya tuh wow, this is a big job, tapi it's worth doing bagi saya sih Prof. So saya siap, I'm a true believer dan siap ikut. Terima kasih Hendra, mohon dukungannya. Oh saya siap. Prof, terakhir deh Prof, nih waktunya nih udah mepet Prof. Tadi kan kita udah mengulas tentang pekerjaan besar ini harus dipikul semua orang, semua terlibat. Namun juga kita nggak bisa menafikan bahwa ada hambatan-hambatan gitu Prof. Aku boleh nggak Prof disampaikan nih, apa sih yang selama ini menjadi penghambat gitu Prof? Dan apa rencana Prof Nizar dengan teman-teman untuk bisa membuka sumbatan-sumbatan itu sehingga kita beneran ini sebuah gagasan besar ini harus jadi gitu, Prof. Yang nomor satu kan ini perubahan, dan perubahan dalam skala yang cukup fundamental, perubahan mindset, perubahan paradigm. Di sisi yang lain kita juga tahu bahwa kampus sebagai institusi yang di semua dunia mengatakan institusi yang paling sulit berubah. Nah, itu yang menurut saya yang memang PR terbesar kita ya. Bagaimana kita membawa paradigma milenial ke depan ini, membawa paradigma tentang pendidikan, tentang kemerdekaan, tentang memerdekakan potensi dan sebagainya tadi, itu membutuhkan keberanian. Dan tidak semua orang itu punya keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Sesuatu yang sudah ribuan tahun ya, perguruan tinggi itu kan sudah ribuan tahun. Ya saya dulu belajarnya juga seperti itu. Ayah saya dulu belajarnya juga seperti itu. Nenek saya juga seperti itu. Kemudian suruh berubah. Nah itu jadi keberanian untuk berubah inilah yang menurut saya barrier tertinggi ketika kita masuk ke dalam suatu zona yang baru, yang belum pernah dilewati sebelumnya. We are charting a new chart. Kita sedang berjalan ke satu rimba yang belum tahu ini ada macannya, ada apanya. Banyak uncertainty, nggak ambiguity. Gitu karena kalau tidak kita akan jadi fosil, tertinggal oleh perubahan. Dunia berubah dengan sangat cepat. Satu kata kunci untuk bisa survive adalah
kita harus berani berubah. Ya, ya. Ya kata Darwin kan, yang akan survive itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, bukan yang paling cepat larinya, tapi yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Yeah. Jadi itu. Wow, Prof. Kami semua berdoa untuk Prof Nizam supaya sehat-sehat terus. Dan juga untuk teman-teman nih, pasukannya Prof Nizam nih yang ada di seluruh pelosok negeri ini supaya diberikan kekuatan, semangat terus ya. Untuk bukan hanya mengkampanyekan ini, Prof, tapi mengerjakan itu yang paling penting itu. Dan ya, saya sangat appreciate dan grateful terhadap teman-teman semua ya di kampus karena mereka inilah yang pejuang sesungguhnya. Saya kan hanya di sini cerita, menyampaikan visi, membuat program, tapi teman-teman inilah yang betul-betul agen-agen perubahan yang nyata di lapangan. Tuh, teman-teman tuh, kita dipanggil sama Prof Nizam nih untuk jadi agen perubahan ya, untuk jadi champion ya. Karena ini bukan urusan tentang hari ini aja nih, Prof. Ini urusan masa depan nih. Bukan tentang kita aja, tapi tentang anak-anak kita, adik-adik kita nih gitu. Jadi ini kalau kita bicara tentang perjuangan zaman dulu ya, pahlawan bawa bambu runcing ya, nyetor nyawa gitu. Ini kita juga ada dalam sebuah peperangan melawan zona nyaman tadi. Melawan paradigma lama yang udah nggak fit lagi dengan zamannya gitu, dan itu pasti nggak mudah gitu. Kita butuh pahlawan modern nih di pendidikan paling nggak kita mulai. Prof, hatur nuhun, makasih sekali ya, Indra. Sangat inspiring. Saya dapat banyak insight dari obrolan kita ini. Sehat-sehat terus, Prof. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, Mas.